Semua orang di dunia ini memiliki yang namanya kelemahan. Kelemahan itu biasanya adalah perasaan tidak aman, emosi, atau kebutuhan dari seseorang yang tidak terkendali. Kebutuhan itu juga bisa berupa suatu kesenangan maupun fantasi terhadap sesuatu. Bagaimanapun juga, saat kamu berhasil menemukan kelemahan seseorang, maka kamu dapat memanfaatkannya demi keuntunganmu. Salah satu hal yang terpenting dalam mencari kelemahan seseorang adalah melalui segi psikologis. Sebagian besar orang mungkin menunjukkan kelemahan mereka secara belak-belakan. Sebagian besar orang lainnya menyamarkannya. Namun orang yang menyamarkan kelemahan mereka biasanya orang yang paling mudah untuk dihancurkan dengan sangat efektif. Dalam hal ini, ada 6 langkah yang wajib kamu pelajari untuk menemukan kelemahan dari seseorang. Yang pertama adalah perhatikan gerak-gerik dan kata-kata yang diucapkan tanpa sadar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sigmund Freud, tidak ada seorang pun manusia yang dapat menyimpan sebuah rahasia. Saat bibirnya bungkam, ujung jarinya akan berbicara. Inilah alasan bahwa kelemahan dapat ditemukan lewat gerak-gerik dan kata-kata yang terucap. Obrolan sehari-hari adalah tambang emas untuk mencari kelemahan terbesar dalam seseorang. Mulailah dengan selalu tampak terbuka dan bersikap tulus saat mendengarkan seseorang. Biasanya, respon ini akan memancing kelemahan yang tanpa sengaja akan terlontar. Latih mata dan telingamu terhadap sesuatu yang ditampilkan. Carilah idola mereka, apa kesenangan mereka, dan hal-hal kecil yang tampak tanpa sadar bisa menjadi informasi yang penting bagi kamu dalam menemukan kelemahan seseorang. Yang kedua adalah temukan anak kecil yang tak berdaya di dalam diri seseorang. Sebagian besar kelemahan seseorang dimulai di masa kecil. Apakah dia anak yang manja? Apakah anak yang kurang kasih sayang? Atau mungkin dia memiliki suatu emosi yang tidak terpenuhi? Saat seseorang beranjak dewasa dan kata hati maupun kebutuhan emosinya tidak terpenuhi, hal itu tidak pernah hilang. Saat kamu berhasil mengetahui tentang kebutuhan masa kanak-kanak seseorang, hal itu akan menjadi kunci untuk menemukan kelemahannya. Yang ketiga adalah carilah hal-hal yang bertentangan dengan sifat kesehariannya. Semisal contoh, orang yang sombong seringkali seorang pengecut. Sikap yang sopan dan santun biasanya orang yang penuh gairah dan tersembunyi. Dan orang-orang yang pemalu adalah orang-orang yang biasanya sangat ingin untuk diperhatikan. Dengan menyelami jati diri mereka, kamu akan menemukan kelemahan orang lain yang bertentangan dengan apa yang ditampilkan. Yang keempat, carilah mata rantai yang hilang. Terkadang yang terpenting bukan apa yang kamu lihat, tetapi siapa penyokong di balik kehebatan seseorang. Perantara di balik layar inilah yang memiliki kekuasaan terbesar. Saat kamu dapat menemukannya, kamu bahkan bisa mengendalikan seorang raja sekalipun. Yang kelima, isi kekosongan perasaan seseorang. Apakah dia orang yang pemalu? Apakah dia orang yang tidak percaya diri? Isilah hal tersebut, maka kamu akan masuk ke dalam bagian dari hidupnya. Dan yang terakhir adalah manfaatkanlah emosi yang tidak terkendali dari seseorang. Jika kamu melihat seseorang yang sombong, sanjung dia. Jika kamu melihat seseorang yang mudah marah dan temperamen, maka bersikaplah lemah lembut dan menyerah. Jika dia seseorang yang serakah, berikan dia suatu umpan yang menguntungkannya. Senantiasalah dapat melihat apa yang tidak dapat mereka kendalikan, apa obsesi dari mereka, apa fantasi dari mereka. Sesuatu yang tidak mampu orang lain kendalikan, maka kamu dapat mengendalikannya secara diam-diam.